Maka ada kalanya ulama menyebut zakat itu sebagai sedekah wajib. Sementara sedekah dari kata siddiq maknanya benar. Maka orang yang benar imannya, dia buktikan dengan mengeluarkan sedekah. Setidaknya sedekah yang wajib. Dan memang Bapak Ibu, kenapa ada kewajiban berkaitan dengan harta? Ya karena Allah tidak mendidik kita untuk tidak memiliki kecenderungan yang terlalu besar terhadap harta. Karena harta itu memang dijadikan indah di dalam pandangan manusia. Di surat Fajr Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta itu dengan kecintaan yang luar biasa besar, berlebihan. Di surah Al-Adiyat wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Lihubbil khairi lasyadid, dan itu memang sifat naluriah manusia, bahwa manusia senang dengan harta. Itu satu hal yang memang Allah akui. Tidak kemudian sifat itu dimatikan, tidak, nalur itu tidak dimatikan, cuma diarahkan sehingga tidak melampaui batas. Maka harta pun oleh Allah ada kalanya disebut dengan al-khair, maknanya kebaikan. Tentu ketika harta itu dimiliki oleh orang yang saleh dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang juga baik, sebagaimana pesannya Rasulullah SAW kepada sahabat Amr bin Ash, ya Amr, nikmal malus salih lil maris salih. Wahai Amr, sesungguhnya harta terbaik itulah harta yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Maka tidak ada masalah ketika ada orang Islam yang kaya raya, tidak ada soal. Cuma repotnya orang Islam itu biasanya itu tomak kepada saudaranya sendiri yang kaya. Tapi kalau ada orang kafir sugih itu bukan masalah. Maka memang ada satu sifat yang memang mesti dijawabkan dari diri kita, yakni sifat tomak. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, adab di dalam urusan berzakat itu adalah mensegerakan dalam menunaikannya. Karena apa? Ya karena naluri manusia itu mencintai atau menyenangi harta. Maka hendaknya ketika memang sudah waktunya zakat itu dikeluarkan, segera ditunaikan. Maka Bapak Ibu, Nabi pernah berpesan kepada Ummu Salamah, innahu laisa adamin illa wa qalbuhu baina asbu'ain min asabi'illah. Sesungguhnya hati manusia itu selalu berada di antara jari-jari Allah. Faman syaa qama wa man syaa azagha. Siapa yang Allah kehendaki akan diberikan keteguhan di dalam imannya, dan siapa yang dikehendaki Allah pun bisa menyesatkannya. Maka ketika sudah datang saatnya zakat itu dibayar, segera dibayar. Dan balik lagi memang Bapak Ibu sekalian, disinilah ujian iman. Karena urusan zakat itu kan sebetulnya masalah penilaian terkait dengan fikih. Fikih itu kan hukum, dan namanya hukum dimanapun tetap bisa diakali. Bahkan hukum syariat sekalipun, secara norma hukum syariat sekalipun, ketika sudah diakali tetap aman, tidak akan kena hak atau hukuman. Tapi tentu Allah Maha tahu mana orang yang menunaikan syariat, mana yang kemudian menyiasati syariat. Maka Imam Syafi'i itu pernah berpesan, sesungguhnya orang Islam yang hanya peduli dengan fikih, tidak ada tasawufnya,
maka dia akan jadi orang fasik. Sementara orang yang hanya tasawuf saja, tidak ngerti fikih dan mau belajar fikih, dia akan jadi orang zindik. Zindik itu orang kafir, begitu. Kenapa bisa begitu? Kalau dia tasawuf tok, tidak punya ilmu fikih, nanti bisa sampai sebuah pemikiran. Karena saya sudah dekat hubungan dengan Allah, maka sudah tidak lagi wajib sholat. Sholat itu orang yang masih level syariat. Saya sudah hakikat atau ma'rifat. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Ya sholat tetap sholat. Nabi yang sudah seperti itu saja masih sholat. Sementara kalau cuma fikih tok, tidak ada tasawufnya, dia akan jadi orang fasik, ngakal-ngakali hukum. Contoh berkaitan dengan zakat. Ini kalau betul ngajari tamu cerita. Zakat itu kan ada aturan nisab. Nisab itu kadar. Kalau sudah mencapai sekian maka harus dikeluarkan. Kadar itu harus bertahan selama 1 tahun. Itu yang disebut dengan haul, 1 tahun hijriah. Maka ketika harta yang diam atau mengendap itu kadarnya berkurang sebelum 1 tahun, maka kewajiban itu menjadi hilang. Kewajiban zakatnya hilang. Maka kalau orang itu fasik cuma mikiri fikih, katakan dia punya uang 1 miliar. Kalau 2,5% kan sudah lumayan tuh 1 miliar. Nah, kalau kita ngomong zakat itu bagi orang yang duitnya tidak terlalu banyak itu betul-betul berat. Misalkan kita punya uang katakan 50 juta kan tidak seberapa Pak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah 1 miliar kan dikrosok. Apalagi kalau harganya 100 miliar. Maka ketika sudah katakan terkumpul 10 bulan misalkan atau 11 bulan, dia bisa saja seolah-olah harta itu, seolah-olah uang itu dipinjamkan kepada orang lain, sehingga harta yang tertinggal itu tidak sampai nisab. Maka tidak lagi wajib dia bayar zakat. Nah, setelah dihutang sekian bulan, uang itu kembali lagi. Setiap kali mau dibayar, dihutangkan lagi. Akhirnya tidak pernah bayar zakat. Dan itu bisa sah secara hukum. Tetapi Allah Ta'ala ngerti ini orang tidak mau bayar zakat. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian, urusan zakat itu adalah bagian dari ujian keimanan. Apakah benar imannya atau tidak? Karena memang setan itu senantiasa, kalau bahasa Quran itu menjanjikan kemiskinan. Kalau menakut-nakuti itu kan agak kasar. Nah, ini bahasanya halus. Jadi Allah di surat Baqarah mengatakan asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kemiskinan. Maksudnya apa? Cara-cara syaitan menggoda kita supaya tidak mengeluarkan harta itu dengan cara-cara yang canggih dan sangat halus. Nanti kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Jadi tidak ditakut-takut tidak. Maka bahasa Quran itu ya'idu dengan apa? Ya'idukumul faqra, menjanjikan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat keji. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu cara untuk mengatasi itu adalah ketika memang sudah masuk saatnya, ya mesti segera dikeluarkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bagi yang memang belum masuk nisabnya, tentu tidak ada salahnya kita keluarkan juga sebagai dari harta yang kita miliki. Karena sedekah terbaik itu ternyata bukan semata dilihat dari jumlahnya, bahwa ketika sedekahnya banyak tentu nilainya besar. Akan tetapi kata Nabi, afdhalus shadaqah juhdul muqimi ila faqirin fi sirrin. Sedekah yang paling afdal itu adalah juhdul muqimi, dikeluarkan oleh orang yang mepet, yang hartanya kurang bahkan. Tentu dengan cara sungguh-sungguh ngoyo. Maka bahasa Nabi itu juhud, dari kata juhud jihad.
Jadi mengeluarkannya itu dengan berjihad ngoyo, karena memang yang dimiliki cuma sedikit. Judul mukili ila fakirin, diberikan kepada orang-orang yang fakir, fi sirrin, dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah memang sebaiknya dianjurkan di sini diberikan dengan sembunyi-sembunyi. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah sirrin tutfi'ul ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah yang sir itu memadamkan murka Allah. Wa sedaqatul alaniyah jannatu minan nar. Jannatu minan nar. Sementara sedekah yang terang-terangan merupakan perisai dari neraka. Ini maksudnya gimana? Jadi sedekah yang sir itu adalah sedekah sunnah. Sementara sedekah yang terang-terangan itu adalah sedekah yang wajib, yakni zakat. Maka sedekah sunnah itu menyebabkan hilang atau padamnya kemarahan Allah kepada kita, karena kita pasti ada saja maksiatnya. Sementara zakat yang kita keluarkan akan menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu, di surah Al-Baqarah itu dikatakan oleh Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Ini dimaksud sedekah sunnah ini. Sementara intuk tu sedekati fani'mahi, dan jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu juga baik. Nah ini yang kedua, ini adalah zakat. Kenapa zakat itu memang diumumkan? Karena kalau di masa lalu ini adalah bagian dari akuntabilitas, bahwa orang kaya itu, orang berharga itu harus bayar zakat. Kalau tidak diumumkan, khawatirnya muncul fitnah. Sama seperti hari ini orang bayar pajak, itu kan diumumkan, si fulan bayar pajak sekian, ada websitenya. Apakah dia ketika bayar pajak kemudian bangga? Kan boten. Grudel gitu istilahnya bayar pajak itu. Nah, zakat juga sama, agar supaya tidak muncul fitnah bahwa si fulan ini tidak menunaikan kewajiban. Cuma zaman akhir itu sudah semakin tidak karu-karuan. Bayar zakat saja bangga lagi terus repot. Kalau zaman dulu tidak ada orang bayar zakat itu bangga, itu tidak ada. Yang ada mereka itu kalau cuma zakat kok malu. Mosok cuma mengeluarkan zakat seperti orang bakhil, itu menurut pemahaman mereka. Nah, karena memang zamannya sudah seperti sekarang, agar supaya kita terhindar dari penyakit riya, ya tidak ada salahnya zakatnya dititipkan saja ke lembaga amil zakat, sudah itu aman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, tidak kalah penting adalah memelihara agar supaya pahalanya langgeng di sisi Allah Ta'ala, dengan cara tidak mengukit-ukitnya, menyakiti hati penerimanya. Tadi sudah saya singgung di depan. Jadi Allah sendiri mengingatkan kepada kita semua, dan memang urusan ikhlas itu bukan gampang. Ikhlas itu sejak dikerjakan sampai besok mati, itu yang disebut ikhlas. Makanya kalau kita punya amalia ikhlas, buat usah kata-kata, si penting ikhlas terus dari dikerjakan sampai mati, soal timbangannya berat. Maka ulama dulu itu selalu ketika konangan melakukan amal soleh, itu mesti si konangi itu dipeseni, jangan diceritakan.
Cerita, kalau mau cerita, karena memang barang-barang baik kan mesti diceritakan supaya jadi teladan. Nunggu saya mati dulu. Bahkan ada sebagian ulama itu ngarang kitab, kitabnya tidak boleh diajarkan, nunggu dia mati. Saking berhati-hati agar supaya ikhlasnya tetap terjaga. Karena Allah sendiri kan tadi mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billah. Seperti orang yang menginfakkan hartanya itu karena riya, niatnya pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa masaluhu kamatsali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wa bil fatrakahu sodan. Perumpamaannya seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu menjadi licin kembali. Jadi Allah mengibaratkan sedekah yang riya itu seperti itu. Seperti batu licin, ada debunya sedikit, kena hujan semalaman, maka hilang sama sekali. Maka masyhur kisahnya Ali Zainal Abidin. Beliau ini adalah dzurriyyahnya Nabi, cucunya Ali bin Abi Thalib, dari jalurnya Hasan. Beliau terkenalnya ahli ibadah, konon sehari 1000 rakaat. Tapi orang-orang Madinah pada waktu itu sebagian rotok subuh menganggap Ali Zainal Abidin itu pelit, cuma bayar zakat tok. Padahal sebetulnya tidak, karena beliau begitu hati-hati merahasiakan pemberian sedekahnya. Padahal beliau itu setiap malam itu keluar untuk membagikan makanan kepada setiap orang miskin yang ada di Madinah. Tidak konangan sampai bertahun-tahun. Baru kemudian satu ketika orang-orang yang miskin ketika membuka pintu kok tidak lagi temu makanan. Mereka heran, kemana perginya makanan? Sampai terdengar ada orang soleh namanya Ali Zainal Abidin yang meninggal. Orang menduga-duga bisa jadi beliau yang membagi. Lebih-lebih ada kesaksian dari orang-orang yang memandikan beliau yang masih kerabatnya, bahwa ketika dimandikan itu di punggungnya, di badannya ada bekas tali yang bahasa Jawanya galer, karena setiap malam mesti gendong bahan makanan yang sangat berat di keranjang. Berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, adab di dalam mengeluarkan zakat, khususnya sedekah yang sunnah tadi adalah mengangkat kecil yang kita keluarkan, harapannya supaya tidak sombong dan memotivasi untuk terus-menerus menambah bilangan. Karena sesungguhnya jumlah yang banyak itu tidak ada artinya di sisi Allah ketika tidak didasari iman, tidak ada keikhlasan di dalamnya. Allah itu mengingatkan kita dengan peristiwa perang Hunain. Perang Hunain itu satu-satunya perang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana jumlah pasukan Nabi itu seimbang dengan musuhnya. Sepanjang sejarah Nabi perang di negeri sepindah itu, pasukannya imbang, persenjataannya relatif seimbang, tembing itu biasanya ini mesti kalah jumlah. Perang Uhud, perang Badar itu 1:6 kalau tidak salah. Rata-rata perang Nabi itu mesti kalah. Maka bacanya surah Al-Anfal itu kan zaman Nabi itu perbandingannya kalau sedang perang itu 1:10 baru boleh balik. Jadi kalau dua pasukan ketemu, kalau orang Islam jumlahnya 100, ketemu musuhnya 1000, itu tidak boleh balik, dosa kan balik. Itu beratnya di sahabat Nabi itu. Nah, tapi setelah zaman Nabi di surah tadi dikatakan
itu jumlahnya 1/2. Jadi kalau 100 orang ketemu 300 balik oleh betul dosa. Itu surat Al-Anfal mengatakan begitu. Jadi sahabat itu berat. Jadi bayangkan perang 1 lawan 10 itu berat. Ini kebetulan balik harus dilanjutkan. Nah, pada perang Hunain ini jumlahnya banyak. Justru karena jumlahnya mulai banyak, umat Islam mulai pede bolehnya kan. Apa yang terjadi? Maka Allah mengingatkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunainin in a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Sesungguhnya Allah itu telah menolong kamu di banyak medan perang. Wa yauma Hunainin, dan pada perang Hunain, in a'jabatkum kathratukum, ketika jumlahmu yang banyak itu menyebabkan kamu jadi takjub, menyebabkan kamu menjadi bangga. Maka kata Allah, falam tughni ankum syai'an, maka jumlahmu yang banyak itu tidak berguna sedikit pun bagimu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Tsumma walaitum mudbirin, lalu kamu berbalik ke belakang dan lari ke belakang. Jadi pada awal perang Hunain, ya, karena memang yang masuk Islam kan banyak pada waktu itu, dicolongnya nopo gitu. Orang-orang Islam yang di pinggiran dan badui barangkali itu merasa bangga dengan jumlah yang banyak, muncul sifat sombong. Maka pada saat perang dimulai itu hampir kalah. Maka sebagiannya lari, yang tersisa 3 sahabat utama. Tapi justru ketika jumlahnya sedikit dan mereka ikhlas kepada Allah, maka Allah berikan kemenangan kepada mereka. Maka sesungguhnya buat Allah tidak penting banyak dan sedikitnya. Yang penting bagi Allah adalah kesungguhan dan keikhlasannya. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menutup mungkin merasa satu di sini kisahnya Thauban. Jadi bahwa setiap manusia besok di yaumil akhir itu pasti menyesal, meskipun tentu bentuk penyesalannya berbeda. Bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan besar, lebih-lebih kemaksiatan itu bentuknya kekafiran dan kemusyrikan, maka penyesalannya itu selama-lamanya, karena dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Sementara bagi mukmin ada penyesalan di sana, sebagaimana yang disampaikan oleh Thauban. Jadi Thauban itu sahabat Nabi yang bukan termasuk sahabat yang kaya raya, termasuk miskin, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ketika dia jalan berkilo-kilometer jauhnya, satu ketika beliau tidak hadir dalam sholat subuh di Masjid Nabawi. Maka kemudian Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencari ke rumahnya apa yang sedang terjadi. Maka ketika sampai di sana, istrinya bercerita kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Thauban itu barusan meninggal malamnya. Dan yang membuat istrinya itu agak bingung, itu Thauban sebelum meninggal itu berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Ini hadis ini sudah sangat populer ini. Maka ditanyakan kenapa begitu. Tentu Ali tidak bisa jawab. Maka dia kembali kepada Rasulullah menceritakan kisah itu. Maka jawab Nabi, sesungguhnya Thauban itu pada saat nazaknya ditampakkan oleh Allah balasan-balasan amalnya. Maka ditampakkan balasan amal ketika dia berangkat ke masjid jalan kaki. Ketika melihat begitu luar biasa pahalanya, beliau mengeluh, ya Allah, kenapa masjidnya tidak lebih jauh lagi? Dia berharap masjidnya lebih jauh. Kalau kita kan bisa jejak, itu rapatnya berat kan, terutama Jawa. Ketika ditunjukkan pahala tentang
dia pernah memberi pakaian kepada orang miskin dalam perjalanan menuju masjid. Karena memang Madinah itu kalau pas lagi musim dingin, dinginnya luar biasa, maka dia pakai baju raket yang di dalam baju yang bagus, karena memang sholat kan sebaiknya pakai pakaian terbaik. Yang di luar pakai baju yang jelek, karena memang yang bagus ya cuma satu, yang jelek ditaruh di luar, harapannya dipakai jalan yang kotor yang di luar. Satu ketika menjumpai orang miskin yang tidak punya baju, maka otomatis dilepaslah baju yang di luar, diberikan kepada orang miskin tadi supaya tertutupi auratnya dan kedinginan. Ketika ditujukan balasan dari pahalanya memberi pakaian, maka Taubat mengeluh, kenapa ada yang baru saja yang diberikan. Nah, itu tentu kan jadi motivasi untuk kita. Tentu kalau memberikan yang paling baik tidak mungkin, tapi setidaknya kita memberikan yang masih berguna. Dan yang terakhir tadi, kenapa tidak semuanya? Satu ketika beliau mendapatkan tamu orang miskin minta makan, di rumah cuma ada sepotong roti. Itu kalau bicara roti orang Arab tidak seperti roti yang dijual di kita. Roti orang Arab itu besar. Yang pernah pasti tahu, sampah gede. Maka karena memang beliau butuh untuk keluarganya, maka roti itu dibagi dua. Separuh diberikan kepada penguji, dan insya Allah separuh tambahan dia sudah mengenyangkan. Ketika ditunjukkan balasnya, maka beliau mengeluh, kenapa tidak diberikan saja semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, memang demikianlah keadaannya manusia, senantiasa akan menyesali. Tapi bagi orang yang mukmin, penyesalan itu cuma sejenak, dan tentu akan hilang ketika Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.